Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Detak Tanjung Pinang. Saudara, menjamurnya pengamen jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota Tanjung Pinang tidak luput dari perhatian sejumlah pihak. Meski sering dilakukan penindakan, namun tampaknya pengamen dan gepeng tidak jerah. Kini aksi mereka disikapi Dinas Sosial agar ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Pemirsa, Ahmad Nur Fatah, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang angkat suara, meminta instansi terkait tidak lepas tangan menyikapi fenomena tersebut. Dirinya menilai menjamurnya pengamen, gelandang, dan pengemis di sejumlah ruas jalan di Kota Tanjung Pinang adalah mereka yang mengais rezeki, justru bukan warga tempatan, melainkan warga berasal dari Kota Batam, Kabupaten Bintan, hingga Provinsi Lampung. Meskipun sering ditertibkan dan mendapatkan pembinaan, namun nampaknya hal itu tidak membuat mereka jerah. Bahkan setelah dikembalikan lagi ke asalnya masing-masing, para gepeng dan pengemis itu justru kembali lagi ke kota tujuan Tanjung Pinang. Para gepeng dan pengemis itu justru kembali lagi ke kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang pun meminta Pemkab Bintan dan Pemko Batam turut andil menyelesaikan permasalahan menjamurnya pengamen dan gepeng di kota Gurindam ini. Ditangkap itu, ditertibkan, kasih pembinaan. Nggak ada cara lain kecuali hanya dilakukan pengarahan, nasihat seperti pembinaan mental. 1 hari dia tobat, 2 hari tobat, dia buat lagi gitu. Kasih itu yang terus menerus terjadi. Nah, ini kita juga mencari solusinya seperti apa, salah satu solusi. Permasalahan menjamurnya pengamen dan gepeng di kota Tanjung Pinang tampaknya tak berkesudahan. Diperlukan peran andil pemerintah di daerah asalnya masing-masing untuk turut andil dalam mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terus terulang. Sejauh ini permasalahan ekonomi selalu diklaim sebab salah satu penyebab gepeng selalu ada di negara-negara berkembang. Alfasius melaporkan dari Tanjung Pinang. Pelaksanaan ujian SKD CPNS 2021 di pemerintahan Kota Tanjung Pinang serentak dimulai pada tanggal 25 September mendatang. Pihak Badan Kepegawaian dan juga Pembangunan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menghimbau peserta agar mempersiapkan beberapa persyaratan untuk mengikuti ujian SKD nantinya, seperti wajib melampirkan swab antigen dan juga menggunakan masker. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjung Pinang menyebut pelaksanaan ujian SKD CPNS digelar selama 16 hari yang akan dimulai 25 September mendatang dan berakhir pada 10 Oktober 2021, di mana pelaksanaan akan berlangsung di ruang labor komputer asisted test atau CAT BKPSDM Kota Tanjung Pinang di kawasan Senggarang. Pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar dijadwalkan digelar setiap hari selama 16 hari. Hal ini sesuai petunjuk teknis yang diterima dari Panitia Seleksi CPNS tahun 2021. Adapun jumlah peserta yang akan mengikuti ujian sebanyak 2.875 orang. Sementara yang dibutuhkan Pemko Tanjung Pinang sebanyak 121 orang. Dengan rincian tenaga teknis sebanyak 98 orang, kesehatan sebanyak 23 orang, dengan pelaksanaan 3-4 sesi setiap harinya. Untuk Tanjung Pinang, kita dapat jadwalnya tanggal 25, karena kan ini kan sifatnya terpusat, jadi seluruh Indonesia, jadi bergiliran ya. Jadi mungkin dimulai dari Batam, nanti daerah lain, jadi untuk Tanjung Pinangnya tanggal 25. Dan kita dengan jumlah peserta yang sekian banyak, kita itu akan dilaksanakan selama lebih kurang 16 hari. Selanjutnya, bagi peserta ujian diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan, seperti membawa KTP, membawa surat deklarasi sehat yang sudah ada di sistem, hasil registrasi peserta, hasil rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam, serta swab PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Selain itu, peserta juga diwajibkan membawa perlengkapan ujian, seperti pensil dan menggunakan masker double, lapisan dalam masker medis, dan lapisan luar masker kain. Dengan seragam memakai kemeja putih polos lengan panjang atau pendek, menggunakan rok hitam polos dan celana hitam polos, serta sepatu hitam.
Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang.